Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ayuni, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 1 NIM U 2019-1018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah linguistik yang diampu oleh dosen Abdullah Dardum MTHI. Di sini saya akan menjelaskan analisis semantik dalam kata khalifah dalam Al-Quran. Sebelumnya saya akan menjelaskan kata semantik terlebih dahulu secara bahasa, yaitu diambil dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang, atau semaino yang artinya melambangkan. Namun menurut Sarwaji Suwandi menyatakan bahwa semantik dalam pengertian sempit dibedakan atas dua pokok bahasan, yaitu teori referensi, denotasi, ekstensi, dan teori makna atau konotasi atau intensi. Namun menurut Toshihiko Izutsu, semantik adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual dari masyarakat pengguna bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Kemudian Toshihiko Izutsu juga mengungkapkan beberapa metodologi semantik dalam interpretasi Al-Quran, yaitu terdapat 4 metodologi. Yang pertama yaitu menentukan kata fokus dalam surah atau ayat. Yang kedua, menentukan makna pada kata fokus tersebut. Yang ketiga, melacak akar kesejarahan makna dalam kata fokus tersebut. Yang keempat, mengungkap maksud makna. Di sini saya akan memilih kata khalifah. Dalam kata khalifah sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Shad ayat 26. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian dalam surah Shad ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Di sini saya akan mengambil kata khalifah, yang artinya pengganti atau menggantikan, yang berasal dari kata khalf, yang artinya belakang, atau bisa disebut pengganti dari generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan khalifah, pengertian khalifah secara istilah bermakna orang yang datang kemudian, atau antonim dari kata salaf. Namun dalam surah Al-Baqarah ayat 30, kata khalifah yaitu diartikan memiliki 2 makna menurut Ar-Razi yang dikutip oleh Umar Syihab, yaitu yang pertama, Nabi Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia. Maksudnya yaitu sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi sudah ada yang menempati, yaitu kaum Banu Jan yang bernama Banu Jan. Namun mereka merusak bumi, bertumpah darah di bumi. Lalu Allah menghempaskan
seisi bumi, lalu dikembalikan kembali, kemudian Allah turunkan Nabi Adam sebagai pengganti dari jin yang sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, Nabi Adam sebagai penguasa bumi, pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di atas bumi. Kemudian dalam surah Shad, dalam ayat ini khalifah diartikan sebagai al-badalu mimman madhi, yang berarti pengganti dari orang-orang terdahulu. Jadi dari kata khalifah pada dua ayat tersebut itu memiliki makna yang sama, namun konteksnya berbeda. Sama-sama bermakna pengganti, namun maknanya pengganti itu berbeda-beda dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Shad ayat 26. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.